Kita semua punya saat-saat di mana kita merasa ingin menyerah. Mungkin itu saat proyek terasa terlalu besar, target terlalu jauh, atau keraguan diri mulai membisikkan bahwa kita tidak akan pernah berhasil. Kita berhenti, kita menunda, kita mencari alasan. Tapi, pernahkah Anda membayangkan dorongan untuk menyerah itu datang bukan hanya dari pikiran, tapi dari tubuh Anda sendiri yang perlahan-lahan menyerah? Ini adalah kisah tentang Jenderal Sudirman, bukan tentang patungnya yang gagah, tapi tentang hari-hari terberatnya saat ia memimpin negara secara harfiah dari atas tandu, melawan rasa sakit yang hebat. Dan di dalam kisah perjuangan seorang pahlawan nasional ini, tersembunyi 3 pelajaran sederhana namun mendalam yang bisa Anda gunakan hari ini juga untuk menerobos setiap hambatan mental Anda. Sudirman lahir pada tahun ke-1916. Ia adalah seorang guru yang kemudian menjadi perwira militer, diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada usia yang sangat muda, 29 tahun. Tapi di tengah perjuangan kemerdekaan, tantangan yang dihadapinya bukan hanya Belanda. Itu adalah penyakit TBC parah yang menggerogoti paru-parunya, membuatnya hanya berfungsi dengan satu paru-paru. Pada Desember tahun 1948, situasi memburuk. Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menduduki Yogyakarta. Presiden dan para pemimpin lainnya ditangkap. Dalam kekacauan itu, ada yang menyarankan Sudirman untuk beristirahat. Penyakitnya sudah pada stadium yang mengancam nyawa. Namun, disinilah muncul pelajaran pertama tentang kepemimpinan yang tak kenal menyerah. Pelajaran 1, keputusan di tengah penderitaan menentukan legasi Anda. Saat semua orang penting ditangkap, Sudirman tahu bahwa jika pemimpin militer tertinggi juga menyerah, maka semangat rakyat akan runtuh sepenuhnya. Ia memilih melakukan perjalanan gerilya, bukan karena ia harus bertarung di garis depan, tapi karena kehadirannya adalah simbol perlawanan. Sakit parah, ditandu, menembus hutan dan menyeberangi sungai. Kehadirannya yang paling menderita justru menjadi inspirasi terbesar. Ini adalah pergeseran pola pikir mindset shift yang perlu kita ambil. Kita sering menunggu sampai kita merasa siap atau sempurna untuk memulai atau melanjutkan perjuangan kita. Padahal, seringkali, justru di momen terlemah kita saat kita tetap menunjukkan keteguhan itulah kita memberikan dampak terbesar dan menginspirasi orang lain. Lalu, bagaimana Jenderal Sudirman mengelola pasukan yang kehilangan markas, logistik, dan pemimpin politik? Pelajaran 2, keteguhan adalah strategi jangka panjang yang mengalahkan kekuatan mentah. Strategi gerilya adalah tentang memukul dan menghilang. Ini bukan perang frontal. Ini adalah perang kesabaran. Belanda punya senjata lengkap, makanan, dan markas yang nyaman. Sudirman dan pasukannya hanya punya satu hal yang lebih kuat, keteguhan. Mereka menyatu dengan rakyat, berjalan kaki puluhan kilometer setiap malam, makan seadanya. Keteguhan Sudirman memastikan bahwa Republik Indonesia tetap ada, meski hanya di hutan-hutan dan desa-desa terpencil. Dia menolak menyerah pada Belanda yang terus memburunya, membuktikan bahwa kedaulatan tidak bisa ditangkap dengan menahan beberapa pemimpin di kota. Dalam hidup kita, kita sering berharap kesuksesan datang secepat rudal. Kita ingin hasil instan. Tapi, kadang, cara terbaik untuk mencapai tujuan besar bukanlah dengan kekuatan besar, melainkan dengan keteguhan kecil yang konsisten, berulang kali, setiap hari. Keteguhan dalam belajar hal baru, keteguhan dalam berolahraga, atau keteguhan dalam membangun bisnis, itulah yang akan mengalahkan modal besar. Dan jika perubahan pola pikir ini membantumu melihat potensimu sendiri, luangkan waktu sejenak untuk subscribe. Kami membagikan strategi baru untuk bertumbuh setiap minggu. Sekarang, kembali ke ide utama. Setelah 7 bulan bergerilya, Sudirman kembali ke kota dalam kondisi kesehatan yang semakin menurun. Ia telah memenuhi tugasnya. Ia telah memastikan bendera perlawanan tidak pernah turun. Tapi satu hal lagi yang membedakannya dari sekadar tentara yang berani. Pelajaran 3, pengorbanan sejati adalah fokus pada misi, bukan pada diri sendiri. Sudirman meninggal pada usia 34 tahun, kurang dari setahun setelah Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Dia mengorbankan kesehatannya, kenyamanannya, dan masa depannya demi sebuah misi yang lebih besar dari dirinya. Dia tidak berjuang untuk gelar atau kekayaan, tapi untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Bagi kita yang hidup di era modern, pengorbanan ini bisa diterjemahkan menjadi fokus tanpa ego. Saat kita mengerjakan sesuatu yang penting, apakah itu pendidikan kita, karir kita,
atau hubungan kita harus bertanya, seberapa besar saya fokus pada hasil untuk misi ini, dan seberapa besar saya fokus pada kenyamanan atau pengakuan pribadi. Jenderal Sudirman mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati adalah pengorbanan yang terus-menerus. Itu adalah memilih jalan yang paling sulit, hanya karena itu adalah jalan yang benar untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kisah Jenderal Sudirman adalah cerminan bagi kita. Ketika rasa sakit datang, baik fisik maupun mental, ketika tantangan terasa terlalu besar, ingatlah panglima besar yang memimpin perang gerilya hanya dari atas tandu. Keteguhan hati, fokus pada misi, dan kesiapan untuk berkorban adalah cetak biru untuk mencapai potensi terbaik Anda. Jadi minggu ini, apa satu tujuan yang akan kamu terapkan dengan keteguhan hati Jenderal Sudirman, tanpa membiarkan alasan atau rasa sakit menghentikan langkahmu?